Bayangkan Anda memiliki sebuah peta menuju harta karun yang sangat berharga, namun peta itu hanya dijadikan hiasan dinding atau penahan debu di rak buku. Itulah Alkitab di tangan banyak orang Kristen saat ini. Kita mempunyai suara Tuhan di ujung jari kita, namun sering kita tetap merasa haus di tengah mata air. Pelajaran minggu ini mengajak kita membuat suatu perubahan dari sekedar membaca menjadi mempelajari Alkitab dengan cara yang intim, terstruktur, dan mengubah hidup. Kita akan mengetahui bahwa mempelajari Alkitab ternyata membutuhkan waktu, tempat, metode yang benar, dan hati yang mau berbagi. Bersama saya, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang kelima dengan judul Bagaimana Mempelajari Alkitab, yang akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 10 menit. Apakah Alkitab bagi Anda adalah hanya sekedar sebuah buku sejarah manusia atau sebuah surat cinta yang sedang berbicara kepada Anda hari ini? Di pelajaran hari Minggu yang berjudul Waktu, kita akan membacakan satu ayat yang sangat terkenal, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang penulis yang diinspirasikan, Ellen White, pernah mengingatkan bahwa membaca Alkitab dengan tergesa-gesa memberikan manfaat yang sangat sedikit. Nasihat ini penting karena kita sering terjebak dalam rutinitas hanya ingin menenangkan hati nurani. Kemudian kita membaca cepat Alkitab dalam waktu sekitar 5-10 menit. Namun kemudian hati kita tetap merasakan kehampaan. Mempelajari Alkitab membutuhkan waktu yang dikuduskan. Bukan sisa-sisa waktu di penghujung hari saat kita sudah keletihan. Setan ingin kita sangat sibuk dengan hal-hal yang mendesak sehingga kita mengabaikan hal yang penting. Mengalokasikan waktu di pagi hari seperti yang dilakukan para pahlawan iman adalah pernyataan bahwa Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita hari itu. Inilah saran yang dapat membantu. Hindari membaca Alkitab dengan tergesa-gesa, serahkan jadwal harianmu untuk Tuhan, dan membutuhkan 21 hari untuk membangun kebiasaan baru. Ingat, setan pasti berusaha membuat manusia merasa terlalu sibuk agar mereka tidak memiliki pertahanan rohani. Tanpa waktu bersama firman, pikiran kita akan mudah diisi oleh narasi dunia yang menyesatkan. Dan tanpa investasi waktu mempelajari Alkitab, tidak ada kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika waktu sudah kita alokasikan, di manakah posisi terbaik untuk bertemu dengan Sang Raja? Di pelajaran hari Senin yang berjudul Suatu Tempat, kita akan membaca satu ayat yang terdapat di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus sebagai teladan sempurna kita menunjukkan pentingnya lokasi. Tempat yang sunyi mengurangi gangguan dan membantu untuk fokus. Jika Yesus, Sang Anak Allah, membutuhkan tempat khusus untuk berkomunikasi dengan Bapa, betapa lebihnya kita yang penuh dengan kelemahan ini. Tempat yang konsisten membantu otak kita untuk masuk ke dalam mode ibadah lebih cepat. Ellen White menekankan bahwa alam atau sudut rumah yang tenang bisa menjadi bait suci pribadi di mana suara Roh Kudus tidak tenggelam oleh kebisingan duniawi. Saran yang dapat membantu. Cari tempat yang minim gangguan. Konsistensi tempat dapat membantu membangun disiplin. Dan gunakan momen duduk di kaki Yesus sebagai sumber kekuatan harian.
Setan mencintai kebisingan dan gangguan. Dengan tidak memiliki tempat khusus, kita menjadi target empuk bagi gangguan pikiran yang membuat pesan Tuhan tidak pernah sampai ke lubuk hati. Tempat yang khusus menciptakan suasana yang kudus. Pertanyaannya, setelah kita memiliki waktu dan tempat, bagaimana cara kita menggali lebih dalam isi Alkitab agar tidak sekedar membaca permukaan saja? Di pelajaran hari Selasa yang berjudul Pendalaman Alkitab, kita baca satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mempelajari Alkitab secara mendalam melibatkan proses berdoa, membaca, menulis, dan melakukan. Menulis adalah kunci pembeda antara pembaca dan pelajar. Saat kita menuliskan apa yang kita baca, pikiran kita melambat. Memungkinkan Roh Kudus mengukir kebenaran itu dalam memori jangka panjang dan karakter kita. Para pakar menyarankan metode ayat demi ayat untuk melihat konteks secara utuh. Sementara Ellen White menyatakan bahwa kita tidak boleh mempelajari Alkitab tanpa doa. Karena hanya Roh Kudus yang dapat membuat kita merasakan pentingnya hal-hal yang mudah dimengerti dan membantu kita memahami hal-hal yang sulit untuk dicerna. Saran yang dapat membantu dalam hal ini adalah berdoa sebelum, selama, dan sesudah belajar. Kemudian kita mulai menulis catatan kecil dan pilih bacaan kitab yang pendek untuk mudah dimengerti seperti misalnya kitab Yunus atau buku Filipi. Karena setan senang jika kita membaca Alkitab tanpa pemahaman. Dengan belajar mendalam, kita membangun fondasi kebenaran yang tidak tergoyahkan oleh angin pengajaran palsu atau tipu daya perasaan. Pertanyaannya adalah, setelah kita kenyang dengan kebenaran, apakah kebenaran itu hanya untuk kita simpan sendiri? Pelajaran hari Rabu yang berjudul Berkat Ganda. Di dalam Yesaya 50 ayat 4, firman Tuhan katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempelajari Alkitab memiliki efek berkat ganda. Saat kita membagikan apa yang kita pelajari, proses merangkum dan menjelaskan itu justru memperkuat pemahaman kita sendiri. Alkitab bukan sekedar untuk pengetahuan pribadi, tapi alat untuk melayani orang lain. Kita dikuatkan dan orang lain terhibur. Seperti air yang mengalir akan tetap jernih, demikian pula iman kita. Jika kita hanya menerima tanpa menyalurkan, kerohanian kita bisa menjadi stagnan seperti laut mati. Membagikan kebenaran membuat pelajaran tersebut menjadi nyata dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang membuat firman Tuhan begitu menarik untuk terus dibaca, dipelajari setiap hari? Di pelajaran hari Kamis yang berjudul Begitu Manis, di dalam ayat yang kita bacakan di dalam Mazmur 119 ayat 103, firman Tuhan katakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Pemazmur menggambarkan firman Tuhan seperti madu. Ini bukan tentang kewajiban yang kering, tetapi tentang kenikmatan rohani. Alkitab menawarkan kesembuhan dan pemulihan karakter yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Saat kita datang dengan sikap rendah hati dan tunduk, firman itu menjadi hidup dan berkuasa. Garis besarnya adalah, Alkitab ini adalah nutrisi bagi jiwa, bukan beban. Janji Tuhan pasti digenapi. Dan datanglah dengan sikap rendah hati dan penurutan. Kenapa? Karena setan mencoba menawarkan makanan manis duniawi yang sementara namun merusak. Dengan merasakan manisnya firman, kita tidak akan lagi tertarik pada tipu daya dunia yang pahit di akhir. Setan ingin kita menganggap Alkitab sebagai buku yang membosankan atau penuh tuntutan hukum yang kaku, sehingga kita menolak kenikmatan rohani di dalamnya dan beralih pada kepuasan duniawi yang sementara dan penuh ilusi. Maukah Anda membuat komitmen hari ini? Bukan untuk membaca lebih cepat, tapi untuk duduk lebih lama di kakinya. Mari kita ambil Alkitab kita, bukan sebagai beban rutin,
melainkan sebagai tempat pertemuan yang paling kita rindukan. Kita akan bertemu lagi dalam pelajaran selanjutnya. Dan Tuhan memberkati bila mana kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari.